ini sebelum ngomongin neural network, kita ngomongin dulu bagian intinya namanya neuron. Neuron ini diambil dari otak kita juga. Ya, mungkin bisa brain neuron. Ya, jadi satu titik terhubung ke titik yang lain. Jadi kamu selama hidup tuh otak tuh selalu berkembang dan dia membentuk neuron-neuron. Jadi ingatanmu itu ya, ingatanmu sama pacarmu, sama mantanmu, sama pacar temenmu, sama teman sekolahmu, itu semua itu tersimpan dalam neuron-neuron. Ya, semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu ingat, neuronnya nambah. Ya, orang yang banyak belajar kepalanya gede. Ya, jadi banyak ada neuronnya. Terus belajar hal baru, belajar bahasa, belajar ngomong, belajar apa gitu, ingatannya nambah terus. Nah, neuron ini terbentuk. Itu ceritanya. Terus neuron ini saling terhubung satu sama lain, jadi saling mempengaruhi. Ya, tergantung dari kita hidupnya kayak gimana gitu. Jadi neuron tuh nerima input, ada operasi matematika, habis itu ngasilin luaran. Enggak jauh beda dari input proses. Nah, jadi neuron itu nerima input, kamu bisa anggap yang bulat ini namanya neuron. Jadi dia nerima input, ya terus ada operasi matematikanya, nanti dia menghasilkan. Itu namanya neuron. Terinspirasi dari jaringan di otak manusia. Ya, ada 3 hal yang terjadi. Tadi kan saya bilangnya ada nerima masukan, ada operasi matematika, ada outputnya. Ya, ada input, ada proses, ada outputnya. Inputnya itu ya, jadi yang pertama itu adalah input dikalikan dengan bobot. Jadi inputnya dari X1, X2, bobotnya yang warna merah nih. Kali doang. Jangan takut dulu. Kali doang. Ya, jadi inputnya X1, X2 dikalikan bobotnya. Bobotnya adalah W1 dan W2. Bobot itu weight, bahasa Inggris. Weight artinya bobot. Input dikalikan dengan bobotnya. Setelah itu, ini kan ya, X1 itu inputnya, X2 juga input. Nah, X1 itu dikali sama W1. Kalau sudah dikali, ini dijumlahin, ditambah dengan yang kotak hijau. Habis dikali, dijumlahin, ditambah juga dengan B. Ini B itu nilai bias. Nilai bias. Ada satu angka lagi yang dijumlahin. Ya. Jadi setelah dikaliin, ditambahin, ada tambah biasnya. Langkah yang terakhir adalah nilai dari ini dimasukkan ke fungsi aktivasi namanya. Yang ini. Jadi dimasukkan ke dalam sebuah fungsi. Yang ini yang tadi kita kerjain, itu dimasukkan ke dalam sebuah fungsi. Jadinya adalah Y atau outputnya. Kalau saya balik ke gambar Google, ini nih dikerjakan di satu bulatnya. Kamu bisa dengar suara saya dan kamu ngerti artinya karena kata yang saya ucapin itu udah pernah kamu dengar sebelumnya dan ada di kepalamu. Itu loh analoginya. Seandainya saya ngomong kata yang nggak pernah kamu dengar, tiba-tiba saya ngomong bahasa Prancis, kamu nggak ngerti. Kenapa kamu nggak ngerti? Karena kata itu nggak pernah kamu dengar. Ceritanya gitu. Hari ini saya ngomong ngajar pakai bahasa Indonesia, kamu ngerti apa yang saya bilang? Karena kata-kata yang saya bilang, saya yakin pasti pernah kamu dengar sebelumnya. Entah di rumah, entah di sama teman, entah di mana. Di sini saya bilang ada fungsi aktivasi. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan sama fungsi aktivasi. Nah, biasa yang dipakai adalah fungsi sigmoid. Ya, nama fungsinya yang biasa dipakai adalah fungsi sigmoid. Gambarnya kayak gini. Ya, jangan lihat ruwet. Ya, jangan lihat ruwet. Ini maksudnya simpel banget. Bilangan berapapun, kalau dia minus dia akan jadi 0. Bilangan berapapun, kalau dia positif dia akan jadi 1. Beres. Jadi dia tuh mengkompres nilai yang ada 0 hingga 1. Ya, jadi seminus-minusnya nanti jadi 0 ya, atau 0, positifnya nanti jadi 1. Gitu aja. Di gambarnya kira-kira kayak gini. Nah, jadi setelah kamu melakukan kali-kali dan penjumlahan, berapapun hasilnya itu dikompres jadi 0 atau 1. Itu ceritanya. Ya, di sini kan kamu melakukan
perkalian, penjumlahan, ya, habis itu keluar hasil. Nah, hasil ini gede angkanya, itu akan dikompres, ditekan jadi nilai 0 hingga 1. Jadi nanti ketika jadi Y itu nilainya adalah 0 dan 1, 0 hingga 1 saja. Jadi yang kalau digambar ini ya dia jalan ke hijau, ya inputnya kuning akan beraneka ragam angkanya. Nah, dia jalan ke hijau akan 01 01 01 01 gitu. Jadi ceritanya begitu. Jadi dari luar ini ke kuning angkanya bisa 7, 6, 8, 10 berapapun, diolah di kotak kuning, ya, keluar masuk ke kotak hijau tuh cuma 0 dan 0 sampai 1. Ya, jadinya 0, 0,2, 0,5, 1 maksimal. Terus ya jalan lagi sampai nanti di merah. Anggap kita punya 2 input neuron. Saya gambar di papan lah ya. Nah, saya bikin X1 kali W1 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 1 tambah 4 ya. In 0 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bener enggak kayak gitu ya? Oke. Nih. Oke, masuk situ 7. Ya, terus dimasukin ke ini tadi ya, yang bentuknya begitu itu ya. Kalau dia 7 dia sudah di atas banget ya, sehingga dia dapatnya 0 ya. Jadi 7 itu dimasukin ke sini, 7 itu udah di kanannya 6 ya. Dari sini tarik garis ke atas, ternyata adalah 0,99 sekian, 0,999 ya. Jadi Y nya adalah bukan 7 ya, 0,9. Nah, ini 1 neuron. 0,9 nya akan jadi input di neuron berikut. Ya. 0,9 nya akan jadi X berikutnya. Ya, jadi ketika X nya adalah 2 dan 3, ini ya bisa dibikin X sama dengan bentuknya gitu. Ya, Y nya adalah 0,99. Ya, jadi ketika X nya adalah 2 dan 3, X1 nya 2, X2 nya 3, Y nya adalah 0,99, itu hasilnya itu Python. Lengkap ya, ini nilai biasnya 4, terus ini nilai W nya 0 dan 1. Jadi ketulis juga di sini. Ini adalah nilai weight ya, W nya 0 dan 1, W1 0, W2 nya 1, bias 1B nya adalah 4. X nya 2 dan 3. Dapatnya segini. Itu prinsipnya, hal intinya. Jadi ada input, terus ada bobot, ada nilai bias, diproses, dimasukin ke fungsi aktivasi, dapat nilai 0, sekian. Itu yang dilakukan di satu neuron. Urutannya begitu. Ya, realitanya kamu bisa pakai Python aja. Ya, kalau di Python bikinnya 1 per 1 ditambah sampai XP min X. Ya, tinggal dilempar balik dah tuh 0,9. Ya, nanti dalam realitanya kalau mau pakai yang beginian ya kamu tinggal pakai codingnya aja. Cuma saya kan akan tetap jelasin versi matematiknya. Karena siapa tahu besok nggak pakai Python. Jadi kita tadi itu baru ngomong neuron, belum neural network. Nah, jadi kalau neural network itu kumpulan neuron yang saling terhubung. Jadi dia punya 2 input, punya 1 hidden layer namanya. Terus dengan 2 neuron, di hidden layer ini ada 2 neuron buletan ini, H1 dan H2, terus outputnya adalah 1 neuron yang dikasih nama O1. Ya, jadi inputnya 2, X1 dan X2, hidden layernya ada 2 neuron, H1 dan H2, output layernya ada 1 neuron yaitu O1. Ya, oke, saya rasa bisa dipahami. Nah, ini contohnya. Ya, misalnya inputnya adalah 2 dan 3. Misalnya yang masuk ke sini 2 ya. Terus nilai bobotnya ini adalah 0, 1, 0, 1. Terus nilai biasnya biar gampang di nolin aja. Ya, jadi caranya sama aja. Ya. W1 dikali X1 terus yang di sini ya. 0 dikali 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 0. Yang 0 dikali 2, 1 dikali 3, datangnya dari sini kan? Ya, 0 dikali 2, 1 dikali 3 ditambah 0, 0
0 dikali 2, 1 dikali 3 ditambah 0 juga. Itu yang dimaksud dengan rumus yang ini. Kebetulan H1-nya sama dengan H2 ya, sehingga 0 dikali 2 yang tadi itu ya lewat atas, 1 dikali 3 ditambah 0, 0,95. Nah, kita itu baru nyampe di H1 dan H2. H1 dan H2. H1 dan H2. Ingat, satu fungsi aktivasi itu untuk satu neuron. Ya, sehingga ini baru terjadi, kita tuh baru berhenti sampai di sini. Ya, sehingga yang ini kita tuh baru berhenti di sini. Ya, satu fungsi aktivasi yang ini itu baru untuk neuron yang ini dan juga neuron yang ini. Kita belum nyampe di sini. Ya, satu bulat itu butuh satu yang begini. Sehingga kalau kita mau ngitung O1 ya, sehingga kalau kita mau ngitung O1 ya, caranya sama dengan yang biasa. Jadi berapa bobotnya dikali dengan nilai H-nya ditambah nilai biasnya. Ya, saya edit gambarnya. Nanti di sini saya lupa namanya. Jadi kabel yang ini dikali nilai H1 ditambah kabel yang ini dikali nilai H2 ditambah dengan nilai bias di O1. Jadi kayak yang tadi lagi, kayak yang di atas, kayak yang di sini. Ya, kayak yang di atas di sini, cuma sekarang versi mengarah ke O1-nya. Ya. Jadi tadi kita udah tahu nilai H1 dan H2 itu sama 0,9526 ya. Sekarang 0 dikali 0,9526, 1 dikali 0,9526 ditambah 0. Jadi kita masukkan lagi ternyata 0,9526 ke fungsi aktivasi, dapatnya 0,7216. Jadi dua kali ya, pertama berhenti di sini dapat nilai H-nya. Ya, nilai H itu jadi inputan lagi, ya ngelewatin lagi kabel yang ini, lewatin lagi kabel yang ini. Ya, di kabel ini dia ketemu angka 0, di kabel ini dia ketemu angka 1. Nilai biasnya di ujung adalah 0 juga. Ya, ada bayangan enggak? Ya, jadi dua kali. Jadi yang ini, yang atas nih, ya untuk berakhir di sini, ya nanti dia dapat nilai H1 dan H2. H1 dan H2 ini diolah lagi dengan cara yang sama, pakai rumus yang sama ya, untuk menuju ke sini. Ya, nanti dia menghasilkan 0,7216. Gitu kira-kira. Nah, yang tadi itu nih kodenya 0,7216 hasil puter-puteran gitu. Kalau mau bikin Python-nya udah ada ya. Jadi inputnya adalah 2 dan 3. Inputnya 2 dan 3, bobotnya 0 dan 1, biasnya 0. Just semua langsung jadi 0,7216 di Python. Ya, jadi untuk bikin yang kayak tadi kira-kira bentuk. Oke, saya lanjut. Nah, akhirnya sampai di sini. Alice itu nama cewek ya, female. Bob dan Charlie itu nama cowok, male. Diana ya sudah pasti nama cewek, itu adalah female. Ya, cuma kita nggak predik dia by nama, kita predik dia by berat dan tinggi badan. Alice itu kayaknya 130, mungkin masih SMP ya. Bob itu udah 160 SMA. Charlie cewek SMA, Diana anak-anak lagi. Ya, saya contohin gimana bikin prediksi gender jenis kelamin, gender gong ya. Gender ya, gender. Kalau gender itu yang ini ya, apa namanya? Gini apa yang gini? Gender. Yang gender, pokoknya yang art lah. Ya. Kita pelan-pelan ya, slow but sure, slow but memabukkan ya. Teler New Year Part 2. Teler New Year. Bos keras materi ya. Oke, saya munculin lagi gambar yang itu. Kita akan pakai arsitektur yang itu. Inputnya 2, satu weight dan satu height. Jadi sekarang kita nggak mainan X1, X2 ya. Kita langsung tembak. Ini adalah berat badan, ini adalah tinggi badan.
termasuk dia mencetak A1 dan A2, terakhir mencetak gender. Jadi kamu udah paham cara kerjanya. Sekarang kita aplikasikan dengan contoh super simple ya, bagaimana tinggi badan berat badan bisa mencetak gender pakai neural network. Ngomongnya harus network, sing dadi network, karena lidah bule itu yang laki itu network, lidahnya ngelipet ke langit-langit kerongkongan gitu. Network, lidahnya network. Arsitektur yang sama, kita mau coba predik gender dari berat badan dan tinggi badan. Kira-kira bagaimana mengaplikasikannya. Yang itu sekarang kita pakaikan data real, gimana kira-kira jadi. Nah, cuma sebelum, ternyata ada iklannya ya. Sebelum melatih neural network, kita harus tahu performa. Jadi cara mengukur performa itu seperti apa agar nantinya kita bisa tingkatkan lebih baik lagi. Nah, ini disebut dengan loss. Ya. Nah, ini gampang nih. Tenang dulu. Ini gampang ini. Ya. Jadi untuk ngukur neuronnya bawa kepleset nih. Jadi untuk ngukur loss, kita pakai fungsi yang namanya MSE, mean square error. Jeneng fungsinya kayak gitu. Ya, ini penjelasannya doang. Biar nggak bingung, saya langsung kasih contohnya. Ya, misal neural network kita tuh selalu outputnya 0. Semua tuh laki-laki. Jadi Alice tuh yang harusnya cewek dibilang cowok. Ya, Diana tuh yang harusnya cewek dibilang cowok. Setelah kita bikin ya, ternyata semua itu adalah laki-laki. Dia tidak pernah menebak perempuan. Ya, sehingga hasil yang seharusnya dikurangin tebakannya, 1 dikurang 0. Ini hasil yang seharusnya Alice itu cewek, kalau cewek 1 ya. Kalau cowok 0. Alice itu cewek, Bob itu cowok, Charlie itu cowok, Diana itu cewek. Cuma model kita ternyata menebaknya cowok semua. Jadinya 0 semua. Nah, angka ini dikurangi dapat yang kanan. Ya. Angka ini dikurangi dapat yang kanan. Terus pakai rumus ini ternyata tinggal 1/4. 4 itu banyaknya karakter. Ya. 1/4 dikali ini dijumlahin. Yang sebelah kanan dijumlahin. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Jadinya 0,5. Beres. Itu aja. Rumus yang seram ini. Jadi yang awalnya data kita seperti ini, ya, yang awalnya data kita seperti ini, ditebak sama model yang kita bikin ternyata cowok semua. Bagaimana mengukur loss-nya? Ya, loss-nya dapat diukur dengan mengurangi ini, jangan lupa dikuadratin. Setelah itu tinggal dikali seperbanyaknya datanya. Ya, dalam hal ini adalah 4. Sehingga 1/4 dikali 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1. 1/4 kali 2. Ya, 1/4 kali 2 0,5. Apa artinya loss 0,5? Dari 4 data dia benar setengah. Atau dari 4 data dia salah setengah. Ya, yang harusnya Alice ditebak cewek ditebak cowok. Yang harusnya Diana jadi cewek ditebak cowok juga. Ya. Dari 4 data dia loss 2. Makanya loss-nya setengah. Dari 4 data dia loss 2. Artinya nilai loss-nya setengah. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Dari 4 data dia loss 2. Dia salah 2. Sehingga kalau kita mau bangun neural network, loss ini bagusnya gede apa kecil angkanya? Harusnya gede apa kecil? Loss, nilai angka loss-nya kecil. Karena yang kalau dikurangi masih 1, berarti dia salah. Kan gitu kan? Harusnya kalau dia benar nebak Alice sebagai cewek, ini Y prediksinya adalah 1. Ya, sehingga 1 dikurangi 1 adalah jadi 0. Sehingga nggak perlu nilainya 0,5. Pasti akan lebih kecil lagi nilainya. Kalau dia benar nebak Alice atau dia benar nebak Diana. Sehingga kalau mau bikin neural network, yang bagus adalah yang nilai loss-nya kecil. Nah, ini perlu kita tahu. Karena nanti kita mau bikin neural network dapat nilai loss berapa, itu yang jadi acuan. Ini udah bagus apa belum yang kita bikin gitu. Kalau 0,5 berarti masih setengahnya. Ada 4 orang salah tebak 2. Gitu doang bikinnya. Datanya adalah Alice, Bob, Charlie, Diana.
Ini ya, 1001 cewek, cowok, cewek, Alice, Bob, Charlie, Diana. Yang ditebak adalah cowok semua. Cowok. Sehingga berapa nilai MSA loss? Ya, itu nilainya adalah 0,5. Pythonnya gini doang. Ya, terus tadi kita udah sepakat 0,5 ini harus kita tekan biar jadi kecil. Ya, harus lebih banyak yang benar. Alice harus ditebak jadi cewek, Diana harus ditebak jadi. Ya, kalau Bob dan Charlie udah benar cowok. Ya, nilai loss ini harus ya, kita udah sepakat menghasilkan nilai loss serendah-rendahnya. Jadi tujuan bikin neural network, tujuannya adalah menghasilkan nilai loss serendah-rendahnya. Itu bisa dicapai dengan mengubah nilai bobot dan bias yang mempengaruhi hasil prediksi. Oke, ini jaringannya. Terus saya kasih label biar kita lebih mudah untuk melihat. Ingat, yang di ujung kita akan menebak gender dari bobot tinggi jadi input. Terus akan ada 4 nilai, W1, W2, W3, W4. Ada nilai bias 1, bias 2. Ada hidden layer pertama, hidden layer kedua. Lalu ada bobot lagi, W5, W6. Ada bias ketiga. Terakhir kita punya O1 sebagai gender. Ya, kita berikan label untuk mempermudah pengamatan. Nah, belum, ini cuma dalam kurung doang. Ya, loss, ya, nilai loss yang tadi kita hitung 0,5 itu, kalau di gambar ini dia dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ini. Dia dipengaruhi oleh W1, W2, W3, W4, W5, W6, B1, B2 dan B3. Yang huruf kecil itu. Ya, jadi yang mempengaruhi loss adalah nilai-nilai itu, atau nilai-nilai inilah yang bisa kita modif nanti, kita ubah-ubah, ya, dan itu semua mempengaruhi lossnya. Jadi kalau saya mau memperbaiki agar Alice itu didetek sebagai cewek, apa aja yang bisa kita modif? W1, W2, W3, W4, W5, W6, B1, B2, B3. Ya, kita mau mengubah biar Diana didetek sebagai cewek, kita bisa saja bermain di W1 sampai B3. Itu ceritanya. Ya, jadi loss itu dipengaruhi oleh 9 tempat, 9 variabel. W-nya ada 6, B-nya ada 3. Jadi kita bisa bermain di 9 nilai ini untuk memodifikasi loss. Input tak bisa kita ubah ya, inputnya selalu tinggi badan dan berat badan. Kita bisa main 9 variabel ya untuk memodifikasi ini cowok apa cewek, ini cowok apa cewek, ini cowok apa cewek. Itu kira-kira. Ada 9 nilai yang bisa kita mainkan. Ya, tadi kita lihat loss itu kita bisa tentukan atau kita bermain di 9 variabel. Yang mana kita ganti angkanya biar Alice itu didetek jadi cewek. Kita punya 9 tempat untuk bereksperimen. Sedangkan tujuan kita adalah gimana caranya biar Diana ini didetek sebagai cewek tanpa mempengaruhi Bob sama Charlie. Bob sama Charlie udah bener, Alice sama Diana masih salah. Sedangkan kita punya 9 kotak untuk kita mainkan. Yang mana yang saya ganti. PR berikutnya begitu. Nah, kita bisa mencari pengaruh ya. Seberapa besar W1 mempengaruhi loss. Itu bacanya ini. Ya, seberapa besar W1 mempengaruhi loss, seberapa besar W2 mempengaruhi loss, dan seterusnya sampai seberapa besar B3 mempengaruhi loss. Itu bisa dicari pakai matematika. Ya, kalau kamu pernah belajar integral turunan di kalkulus kemarin, pernah ingat gak? Udah hilang neuron sing ten wanggu, tapi ngerasa pernah melewati gak? Di SMA atau mungkin di sini kuliah sebelumnya, turunan integral ya, yang dia ikonnya gitu tuh. Terus ada pernya itu ya, misalnya nih dx dy gitu tuh, ingat gak? Ada yang beginian, kalkulus kayak kuliah di sini dapat ya. Ternyata yang beginian dipakai saat ini. Jadi mencari pengaruh seberapa besar 9 angka ini terhadap loss. Yang mana yang paling berdampak ke loss gitu maksudnya. Ya, tadi kan kita mau menekan loss itu biar jadi kecil. Terus kita punya 9 angka yang bisa kita ubah. Bingung kan? Mau main yang mana? Di itu tuh mau yang mana mau diubah nilainya.
Nah, untuk mencari itu, yang mana yang mau diubah, kita pakai ini. Biar gampang. Ya, jadi seluruh nilai bobot saya ganti pakai 1, seluruh nilai bias saya ganti pakai 0. Jadi jika feed forward dilakukan, jadi ketika nilai itu dimasukkan ke neural networknya, dengan nilai bobot semua adalah 1 dan nilai bias semua adalah 0. Nah, untuk menghitungnya, saya pakai satu data saja. Saya pakai datanya Alice. Ya, saya pakai datanya Alice, ceweknya jadi 1 seperti yang tadi. Nah, untuk menghitung beratnya, nilai beratnya dimodif biar lebih kecil angkanya, jadi semua dikurangi 66. Ya, semua dikurangi 66. Jadi 65 kurang 66 minus 1. Ya, nanti kalau kamu mau ngitung Bob ya 72 kurang 66, Charlie 70 kurang 66 gitu ya. Diana 60 kurang 66. Nah, tinggi badan biar lebih kecil angkanya, semua kompak dikurangi 135 ya. Jadi 133 kurang 135 jadinya minus 2. Minus 2 dan minus 1 itu masuk ke tinggi dan berat badan, masuk ke neural network. Ya, masuknya ke sini. Ya, jadi di sini masuk berat badannya Alice adalah minus 2. Makanya jadinya minus 2 ya. Di sini minus 2. Bobotnya adalah 1 dikali minus 2. Terus tingginya Alice adalah minus 1. Minus 1 dikali 1. Jadinya minus 1. Bobotnya 0 semua. Ya, itu maksudnya H1. Di sini masuk beratnya Alice. Beratnya Alice adalah minus 2. Minus 2 kali bobot 1. Ditambah tingginya Alice. Tingginya Alice adalah, yang tadi itu tinggi ternyata ya. Yang berikutnya berat badan. Berat badannya apa kebalik ya? Kok saya jadi bingung weight sama height. Weight itu berat ya? Ini berat nih Om. Tabelnya kebalik. Weight. Karena dia jadi minus 2 minus 1 bingung saya lihat. Ulang. Alice ini adalah tinggi ya? Tinggi Alice minus 2, berat Alice minus 1. Berat Alice minus 1, tinggi Alice minus 2. Ya, jadi W1 dikali X1, W2 dikali X2 ditambah B1 bobotnya 0 semua, biasnya 0 semua, sehingga H1 dapatnya 0,0474, H2 dapatnya sama 0,0474, O1 dapatnya adalah 0,524. Ya, ini didapat dari datanya Alice. Alice itu dideteksi nilainya 0,524. Ya, nilainya Alice. Nah, sedangkan ini nih nggak jelas karena kita butuh male itu cowok adalah 0, female itu cewek adalah 1. Kalau 0,5 bingung. Kita butuhnya fix cowok apa cewek. Ya, nggak boleh 0,5. Ya, transgender jadinya. CWK ya. CWK apa CWK? Jadinya CWK ya. Untuk menghitung ini kita perlu rumus yang serem, cuma saya skip aja. Maksudnya saya langsung lompat saja, nggak banyak. Nah, jadi bagaimana W1 mempengaruhi L? Ya, kita kan mau mengecek yang ini. Jadi seberapa W1 mempengaruhi L, seberapa W2 mempengaruhi L, seberapa W3 mempengaruhi. Nah, saya contohin satu aja, seberapa W1 mempengaruhi L. Seberapa W1 mempengaruhi L, itu kita bisa cari dengan rumus seperti ini. Seberapa Y prediction mempengaruhi L, seberapa H1 mempengaruhi Y prediction, seberapa W1 mempengaruhi H1. 3 ini dia punya rumusnya masing-masing juga. Ya, 3H ini dia punya rumusnya masing-masing juga. Saya langsung munculin aja ini, dan ini. Ya, nanti baru dikalikan ketiganya jadinya yang ini. Mabuk lah kamu nih. Ya, saya nak begitu sangat di sini biar kamu tahu aja lah. Ya, nak begitu sangat. Karena kalau disangetin kayaknya kita tahun baruan part 2 kali ya. Kayaknya ada nih dini gitu ya. Nah, jawabannya adalah W1 mempengaruhi L itu sebesar 0,0214. Artinya apa kan itu jalan? Ya,
Artinya apa? W1 itu yang mana? W1 itu yang ini. Kalau W1 kita tambah dengan 0,01, berarti W1 yang awalnya 1 itu jadi 1, ya. Jadi yang awalnya 1 jadi 1,001. 1,01 ya. 1,01. Kita nambahin 0,1 aja. Lossnya akan nambah sebesar 0,000214. Artinya apa? Kalau W1-nya kita tambah, ya, neural network-nya makin bodoh. Sana dia dapat. Tadi kita mau mencari loss serendah-rendahnya. Ternyata kalau W1 ini kita jadiin 1,01, ya, segitu jadinya. Terus kita jalanin lagi semua, modelnya makin bodoh. 0,5 ditambah 0,000214. Lossnya jadi naik. Small but positive impact. Increasing W1 makes the loss slightly worse. Ya. Jadi nambahin W1 yang awalnya adalah 1 jadi 1,01, nambahin lossnya segini. Yang awalnya dia udah salah 2 bisa jadi salah 3. Bob yang udah benar didetek cowok bisa Bob jadi cewek. Kalau kita main berarti nambah W1 atau modif W1 bukan jawaban yang tepat. Sehingga W1 tidak perlu kita, ya, kita butuh mencari yang pengaruhnya minus. Jadi butuh mencari ini yang hasil akhirnya adalah minus. Sehingga nanti dia akan mengurangi lossnya. Nah, tujuan kita kan adalah loss rendah-rendahnya kan. Ya. Itu kira-kira. Berikutnya mengubah nilai bobot dan mengubah nilai loss, mengubah nilai bias. Itu kita bisa gunakan algoritma optimizer yang namanya SGD, Stochastic Gradient Descent. Ya, ini juga terkenal banget di YouTube. Kalau udah deep learning belajarnya pasti gradient descent, stochastic gradient descent. Gitu-gitu muncul kata-katanya. Ya, ini kira-kira makhluknya apa? Ya. Jadi di sini kita kenal sama istilah yang namanya learning rate. Ya, saya kasih contohnya aja langsung. Jadi kalau angkanya positif, ya, pengaruh W1 terhadap L itu adalah positif, W1-nya akan W1-nya akan berkurang, ya, nanti loss-nya juga berkurang. Tapi kalau angkanya adalah negatif, W1-nya akan W1-nya akan nambah, loss-nya juga berkurang. Ini kita bisa langsung aja, ini pengganti W1 ya. Jadi penggantinya W1 seperti apa, itu kita bisa pakai optimizer yang namanya SGD. Saya langsung aja ke codingnya biar nggak bingung. Nah ini. Ya. Jadi sederhananya adalah, ya, ini dicari ke 9 nilai ini, yang mana yang enaknya dioprek. Terus sudah dapat nilainya, dioprek 1, dijalanin lagi, dicek lagi nilainya, yang mana yang enaknya dioprek, diubah dikit, dijalanin lagi. Ya, gitu terus selama 990 kali. Tadi saya bilang kita punya 9 variabel yang bisa kita ubah. Ya. Terus tadi kita lihat W1 itu nggak bagus kalau diubah-ubah, akan loss aja. Terus mungkin nanti ketemunya W2. Diubah W2, dijalanin, terus dicek lagi. Yang mana yang enaknya kita ubah sekarang. Ternyata ketemu, ternyata enaknya ubah B1. B1-nya diubah, dinaikin 0,01 learning rate ya. 0,01 diubah, dijalanin lagi, dicek lagi. Yang mana sekarang kita ubah? Ya, loss-nya udah turun belum? Loss-nya udah turun belum? Ya, loss-nya udah turun dikit, lagi dicek. Yang mana yang enaknya kita ubah? Ntar lagi diubah, entah itu ditambah 0,01 atau dikurangi 0,01. Jadi nilai 9 ini akan naik turun. Jadi 9 angka ini akan berubah terus, ya. Dan Python sudah mengubah itu sebanyak 990 kali. Hasil akhirnya loss-nya 0,002 dari 0,5. Kan loss-nya makin kecil.
Ini bisa aja sampai 1000-2000 kali diulang. Cuma datanya kan cuma 4. Butuh data yang banyak. Ya, ini grafik loss-nya. Ya, jadi yang awalnya tadi 0,5 di atas, terus diulang berkali-kali sampai 900 kali, akhirnya dapat 0,002. Ini maklumnya. Ya. Ini berat badan dan tinggi badannya Alice Bob Charlie Diana. Ini jenis kelaminnya Alice Bob Charlie Diana. Jadi ini diolah semua pakai Python. 990 kali itu jalan di laptop saya yang nggak ada VGA-nya. Itu nih ya, saya ulang ya. Dan ini kan teman-teman lihat 4 nih, saya kontrol enter untuk jalanin. Beres. Dah, segitu aja. Ini ulang nih 5 nih. Bisa diperhatikan angka 5-nya, ntar dia jadi bintang kalau running ya. Beres, dah gitu aja. Nih, 990 kali. Hal yang kita omongin berbusa 3 SKS ini di Python tuh cuma kurang dari 3 detik, itu pun di laptop butut kayak ini. Ya maksudnya tinggal tek-tek udah jadi. Kita udah dapat loss di 0,002. Bahkan bisa prediksi. Saya masukin Emily dengan tinggi 63 inci, terus berat badan 128 pounds. Ini Emily, ini Frank. Ini berarti kira-kira cewek, ini kira-kira cowok. Saya tebak Emily itu 0,966, Frank itu 0,056. Ini mendekati 1, ini mendekati 0. Emily itu dibilang cewek, Frank itu dibilang cowok dari tinggi dan berat badannya. Data ini kan tidak ada di atas. Ya, nih contoh deh. Ya, tadi di mana dia? Di tabel nih gimana cara ngitungnya? Oke, tinggi itu dikurangi 135 tingginya. Berarti kalau kita mau ngecek Yudi misalnya, kita butuh data baru Yudi NPRI, terus ini 135 dikurangi 100 tinggi dikurangi 135. Yudi berapa tingginya? Berarti 30. Berat badan dikurangi 66. Berat badan sekarang berapa? 60. Berarti minus 6 ya. Minus 6. Ini tinggi badan berapa tadi? 5. Terus berat badan 60. Tadi dikurangi berapa? Kurangi 66 ya. Berarti minus 6. Minus 6. Nah, sekarang kita coba print Yudi. Network feed forward Yudi. Yudi jadi cowok apa cewek? Ayo. Yudi 0,056. Yudi cowok. Yudi jadi cowok. Bajunya aja pink. Ya, jadi walaupun sedikit mengutahkan gitu ya, memabukkan, ya, inti dari segala inti, core of the core adalah bagaimana input dikali sama bobot dijumlahin sama bias pakai sampai sana diulang-ulang terus. Sama satu lagi, seberapa bobot-bobot ini mempengaruhi loss-nya. Jadi dia merasakan dulu yang mana ya. Oh, ternyata yang ini. Learning rate-nya berapa? 0,01. Oh ya sudah, W2 tambahin 0,01. Jalan lagi. Mau nggak loss-nya turun? Oh, ternyata mau. Ya, itu baru satu kali. Loss sudah turun sedikit. Cek lagi, yang mana ya yang saya ganti. Ternyata ini. Ubah ini. 0,01. Berubah, jalanin lagi. Tretak. Mau nggak lossnya turun? Mau. Turun lagi. Itu diulang 900. Sehingga lossnya turun. Jadi 0,02. Akhirnya kita punya nilai yang unik untuk setiap ini. Sehingga ketika Yudi masuk, 9 nilai ini sudah otomatis fresh. Sudah baru semua. Yudi itu kan ceras, mulus. Yudi cowok. Itu ceritanya. Ya, konsepnya gitu aja. Begitu aja. Konsepnya gitu. Kalau gitu aja salah, dilempar kursi nanti. Konsepnya gitu. Ya, coba yang cewek.
Coba nih ya, tes. Kita bikin Nur. Bagi satu ya, kita coba ya. Nur tinggi badan berapa? 162. Tadi tinggi dikurangi 135 ya. 162 dikurangi 135. 27. Berat badan 53 dikurangi 66. 53 dikurangi 66, 13. Minus 13 ya. Berapa tadi? Tinggi badan 162, berat badan 53. Kita kopas nih. Ini kayak salah nih. Mirip Yudi soalnya nih. Nur. Ayo, cowok apa cewek? Yang salah pindah kampus. Ces. Ya, Nurnya jadi cowok ya. Nurnya dianggap cowok karena mendekati 0,0 sekian. Kenapa bisa salah? Karena data kita kan cuma 4. Ya, disitulah kamu tahu kenapa AI, kenapa deep learning butuh banyak data. Kalau 4 doang mah nggak ideal ya, masa datanya cuma 4 ya. Jadi kita butuh banyak banget data. Itu kira-kira ceritanya. Berikutnya ngapain setelah kita paham neural network? Kita bisa main framework. Itu tadi saya nggak ada pakai framework, makanya codingnya panjang. Kalau pakai framework dia akan lebih slim ya, karena tinggal manggil library. Itu tadi hardcore semua. Jadi benar-benar nulis tuh dari core of the core, isin bahasanya pesu. Kalau mainnya TensorFlow, Keras atau PyTorch itu akan lebih simpel lagi. Terus activation function yang lain selain sigmoid ada namanya softmax. Jadi yang ini namanya sigmoid. Nah, tentu ada yang lain lagi, itu bisa dipelajari. Optimizer selain SGD yang tadi ada juga yang lain, ada Adam itu